Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Stanley, tutor matematika adsense.id. Pada video ini, kita akan membahas soal tes intelijensi umum untuk persiapan kamu dalam tes CPNS. Yuk, langsung kita mulai. Sobat Adsense, ini pembahasan soal nomor 1. Dan di sini kita diminta mencari nilai dari operasi 3,5 minus 1,5 dikali 2 ditambah 15 dibagi 30 dikurang 4,5 dan ditambah 2. Nah, ini gimana Sobat Adsense nih? Nah, di sini perlu banget nih yang namanya operasi siapa dulu nih yang harus dikerjakan. Oke, operasi yang harus dikerjakan dulu pertama kali itu adalah perkalian dan pembagian. Kalau dia ada dalam kurung, berarti kita kerjain dulu dalam kurungnya dulu, baru perkalian dan pembagian. Ini prioritas utamanya, yaitu perkalian dan pembagian dulu di sini ya. Ini didahulukan. Jadi kalau ini semua sudah dihitung, kali baginya sudah selesai operasinya, barulah kita kerjakan dari sebelah kiri. Kerjakan dari sebelah kiri, baru selesai nanti kayak gitu. Nah sekarang berarti kita akan hitung dulu 1,5 dikali 2 dan 15 dibagi 30. Oke gitu. Nah sekarang kita coba 15 kali 2. Berarti 15 kali 2 kita hitung. Kita dapatkan sini 15 kali 2 adalah 3 ya. Alternatifnya adalah 15 kali 2 gimana cara ngitungnya? Kanan kali 2 berarti 1,5 kita tambahkan 1,5. Seperti itu Sobat Adsense. Nah untuk 15 bagi 30. Nah ini bisa aja bisa dilakukan pembagian biasa. Atau disederhanakan kita bisa tulis 15 per 30. Itu juga boleh ya Sobat Adsense. Nah ini sama dengan berapa? Kita sederhanakan dengan cara kita bagi 15, kita dapatkan 1 per 2. Atau kita tulis 0,5. Nah jadi dari semua angka yang sudah kita operasikan perkalian dan pembagiannya, kita gabungkan ini semua nih. Seperti itu. Nah ini juga sama ini. Jadi kita tulis operasinya itu menjadi, nah jadinya 3,5 dikurang 3 ditambah 0,5 dikurang 4,5 ditambah 2. Nah, sekarang kita hitung ini semua. Dari sebelah kiri ke kanan. Itu akan lebih baik sebenarnya. Oke, 3,5 dikurang 3 adalah 0,5. Kita kerjakan step by step saja di sini. Lalu setengah ditambah setengah, berapa nih Sobat Adsense? Yaitu 1. 1 dikurang 4,5 tambah 2. Oke. Nah, kalau 1 kurang 4,5 kan ini kan kelihatannya rumit. Kelihatannya agak sulit ketika kita operasiin dengan koma. Berarti kita akan coba kita plus 2-nya kita taruh ke kiri dulu. Karena ingat ya kalau penjumlahan itu bersifat komutatif. Artinya kalau 1 tambah 2 sama 2 tambah 1 itu sama aja. Kita tukar posisinya jadi 1 tambah 2. Tapi 4,5-nya tetap kurang ya. Jadi kita dapatkan sini 3 dikurang 4,5. Berarti 3 kurang 4,5. Caranya adalah gini. Kan 3 memang lebih kecil daripada 4,5. Berarti kita pastikan dia jawabannya minus. Berarti selanjutnya kita akan menghitung 4,5 dikurang 3 saja. Itu lebih baik. Karena 3 lebih kecil dari 4,5 ada minus, lalu kita kurangkan 4,5 dengan 3. Berapa Sobat Adsense? 1,5. Tapi ada minusnya. Oke, jangan lupa ya. Jadi nilai dari operasi ini hasil perhitungan kita adalah minus 1,5 atau jawaban tepat dari soal ini adalah yang B. Seperti itu Sobat Adsense. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Di sini Pino, Cory, dan Rita itu mempunyai beberapa permen. Tapi mereka tuh nggak puas dengan jumlah permen yang mereka miliki. Nah, makanya itu Pino membagikan 2 permen kepada Cory agar banyak permen Cory adalah 3 kali banyak permen Pino. Berarti kita misalkan Pino, Cory, dan Rita ini kita tulis PQR. Pada keadaan pertama, berarti pada keadaan pertama ini kan PQR ini normal. Dengan jumlah permen mereka masing-masing. Oke ya, nanti kita tahu kan sampai nanti. Oke, nah lalu di sini Pino membagikan 2 permennya kepada Cory. Jadi kan P-nya menjadi min 2, tapi Cory jadi tambah 2. Dengan R sama saja. Dan pada keadaan di sini katanya adalah Cory adalah permennya itu adalah 3 kali lipat dari permennya si Pino. Kita bisa tulis Q tambah 2 sama dengan 3 dikali P min 2. Masuk ya logikanya seperti itu gitu logikanya Sobat Adsense. Kan Cory yang tadi hasilnya sama dengan 3 kali yang Pino sudah kekurangan. Gitu logikanya.
Atau kita bisa selesaikan dulu persamaannya kalau boleh, supaya kita bisa lebih baik nulis persamaannya. Nah, kita dapatkan sini Q sama dengan 3P min 4. Berikutnya, berarti kita sekarang ke keadaan yang kedua, di mana Cory membagikan 2 permen juga kepada Rita agar banyak permen Cory adalah sama dengan banyak permen Rita, yaitu 10 permen. Jadi sini jadi P min 2, jadi Q tambah 2, kita kurangi 2, karena kan si Cory bagi 2 permen ke Rita. Jadi Rita jadi tambah 2. Sehingga yang terjadi adalah, jadi Q doang, ini jadi R tambah 2. Dan akhirnya itu ternyata permen Cory banyaknya itu adalah sama dengan banyak permen Rita. Yaitu, masukin aja. Berarti ditulisnya adalah Q sama dengan R tambah 2 sama dengan 10. Alias, Q sama dengan 10, R tambah 2 sama dengan 10. Dari sini kita sudah tahu nih bahwa ternyata banyak permen Cory itu adalah 10. Jadi selama ini 2 permennya dia dapat dari Pino, lalu dikasih lagi ke Rita gitu. Jadi sama aja jumlah permen dia dari awal gitu. Berarti Rita itu awalnya berapa nih banyak permennya? 10 dikurang 2, 8. Oke, pertanyaannya sebenarnya apa sih? Banyak permen dimiliki oleh Pino ya. Pino ya, bukan yang lain tadi, bukan Q atau R tadi ya. Berarti gimana caranya? Kita masukkan saja Q 10-nya ke persamaan awal. Simple as that. Berarti 10 sama dengan 3P min 4 ya. Oh ini bukan 4, seharusnya 8 dia. Oke, nah ini 8 seharusnya. Oke. 3P min 8 ya. Jadi di sini kita tinggal hitung aja nih P-nya berapa. Jadi tadi sebelumnya harusnya Q sama dengan 3P min 8 ya, bukan 3P min 4. Jadi harusnya 3P min 8. Nah sekarang ini berarti 10 sama dengan 3P min 8. Kita pindahin ke kiri sini supaya dapatkan 18 sama dengan 3P. Jadi kita bagikan 18 dengan 3P. Kita dapatkan sini 18 bagi 3 yaitu 6. Ya. Jadi ternyata banyak permen dimiliki oleh Pino dari awal tuh adalah 6 nih Sobat Adsense. Dari awalnya ya. Jadi dari soal ini kita dapatkan jawaban yang tepat itu adalah yang C. Seperti itu Sobat Adsense. Sobat Adsense, inilah pembahasan soal yang ketiga. Di sini kita akan menghitung. Kita punya akar X min akar Y adalah min 1 dan akar X tambah akar Y adalah 13. Kita menghitung operasi seperti ini ya. Jadi ada akar kuadrat X tambah Y tambah 2 akar X dikali dengan akar kuadrat dari X tambah Y dikurang 2 akar X. Ribet kan? Nah, ribet nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak terlalu sih. Sebenarnya bisa diakalin. Kita akan ada pakai 2 cara di sini. Oke, kita pakai cara yang pertama. Cara pertama ini cara yang bisa dibilang tradisional atau konvensional. Karena kita akan mencari dulu X dan Y-nya. Jadi cara X dan Y-nya berarti apa? Ya anggap saja nih akar X adalah A, akar Y adalah B gitu. Ya berarti kita cukup eliminasi saja. Jadi akar X min akar Y sama dengan min 1. Akar X tambah akar Y sama dengan 13. Ya cukup aja, berarti ini kita kurangkan atau tambahkan untuk mendapatkan X atau Y. Kita tambahkan ya, biar gampang. Kita dapatkan sini akar 2 akar X sama dengan 12 atau akar X-nya 6. Nanti kita dapatkan sini X-nya adalah 36 ya, karena akar kuadrat dari 36 adalah 6. Lalu dari akar X sama dengan 6 ini, kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Tergantung ya, supaya kita dapatkan Y-nya. Kita masukin ke persamaan 1 aja yuk. Jadi sini kita dapatkan di sini 6 dikurang akar Y sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan akar Y-nya itu adalah 7 atau Y-nya adalah 49. Jadi X-nya 36, Y-nya 49. Oke, kita simpan nilai ini dulu ya. Dan sekarang kita akan gunakan nilai ini untuk mengerjakan soal yang ini. Ini yang pertanyaannya. Jadi kita akan masukkan di sini akar kuadrat X tambah Y. Berarti 36 ditambah 49. 36 ditambah 49. Oh iya Sobat Adsense, ini ada sifat khusus nih dari bentuk akar. Kalau akar X Y itu bisa ditulis sebagai akar X dikali akar Y. Oke, masih ingat ya Sobat Adsense ya, ini tentang bentuk akar. Bentuk akar dan eksponen waktu itu ya, di sebelumnya ya, di pendidikan sebelumnya ya. Di SMP juga ada. Nah, sekarang di sini berarti 36 ditambah 49 ditambah 2 dikali, saya akan terapkan ini akar X kali akar Y supaya lebih mudah mengerjakannya. Itu dikalikan akar 36, lalu dikalikan akar 49. Berarti dalam kurung, ya tahu sini ya. Berarti dikali juga nih sama nih, idem. Akar 36 tambah 49 tambah 2
kali akar 36 kali akar 49. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal hitung aja ini semuanya. Jadi yang ini kita dapatkan sini 85 ditambah 2 kali 6 kali 7. Oke, berarti juga idem ini juga sama. Perbedaannya hanya di operasi sih sebenarnya Sobat Sen. 85 dikurang 2 kali 6 kali 7. Untuk yang di sebelah kiri, kita dapatkan sini 85 tambah 84. Di mana kita dapatkan prolesis akar 169. Sebentar di sebelah kanannya kita dapatkan akar 1. Akar 1 berarti kita pastikan di sini adalah akar 169 dikali akar 1 berarti 13 kali 1. Jadi kita dapatkan sini jawabannya adalah operasinya itu adalah 13. Itu jawabannya itu adalah yang A. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Dengan cara yang kedua ada yang lebih mudah. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Nah, cara yang kedua gimana nih Sobat Sen? Gimana caranya nih? Oke. Mungkin ini bisa dibilang cukup menarik ya. Kenapa bilang cukup menarik? Karena ini melibatkan sifat. Oke, sifat ya Sobat Sen. Jadi gini. Akar X tambah Y ditambah 2XY itu sebenarnya sebuah sifat tahu ini Sobat Sen. Jadi kalau akar kuadrat dari X tambah Y ditambah 2 kali akar XY itu bisa ditulis sebagai akar X tambah akar Y. Percaya deh. Ini sifat yang unik banget. Bisa dibilang unik banget. Nah. Jadi dapatkan ini 13. Nah, dapatkan 13. Jadi akar X tambah akar Y itu 13. Di sifatnya unik sekali yang ini. Ini memang ada sifatnya. Jadi Sobat Sen bisa coba cek lagi referensinya di mana ada persamaan seperti ini, rumus seperti ini. Tapi untuk yang ini, yang akar X tambah Y dikurang 2 akar XY. Sepintas mungkin jawabannya akar X min akar Y ya kan? Sepintas ini bukan? Ya kan? Sepintas begitu kan? Harusnya berarti min 1 kan? Jadi min 1, jadi 13 kali min 1 min 13 kan? Seolah-olah melenceng dari jawabannya. Tapi enggak, bukan seperti itu. Ingat ya, kalau akar kuadrat itu dia harus positif. Hasil akar kuadrat itu positif. Bisa setidaknya dari 0 sampai habislah positifnya. Jadi ketika udah kita menemukan hal yang seperti ini kan akar X min akar Y-nya min 1. Berarti kita harus membalikan jawabannya atau membalikan dulu nih posisi akar X tambah Y-nya nih. Jadi Y tambah X dikurang 2 kali akar Y X. Agar kita bisa dapatkan akar Y min akar X. Di mana nilainya itu kalau akar X min akar Y min 1, berarti akar Y min akar X adalah 1. Seperti itu berarti logikanya. Jadi kita harus balik nih, karena akar X min akar Y-nya min 1. Jadi hasilnya itu pokoknya harus positif untuk akar kuadrat ya Sobat Sen. Untuk akar kuadrat semuanya harus positif. Kecuali akar pangkat 3 ya, itu bisa negatif. Pokoknya akar-akar pangkatnya genap itu harus positif. Oke Sobat Sen. Nah jadi dengan 1 ini kita kalikan saja akar X tambah akar Y dikali akar X min akar Y. Jadi berarti 13 kali 1 juga deh. Kita dapatkan 13. Jadi dari soal ini operasinya sepakat ya bahwa jawaban dari soal ini itu adalah yang A. 13 ya. Seperti itu Sobat Sen. Berikutnya kita bahas soal yang terakhir. Di sini misalkan X dan Y ini adalah bilangan positif yang memenuhi persamaan kuadrat seperti X kuadrat kurang 2X min 15 sama dengan 0 dan Y kuadrat tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Kita diminta nih mencari nilai XY. XY kita minta mencarinya nih. Nah, sekarang kita bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang ini? X kuadrat dikurang 2X min 15. Oke, sebenarnya kalau persamaan kuadrat itu kan tersusun atas 2 faktor. Jadi X min A sekali X min B sebenarnya seperti itu. Jadi kita mencari AB-nya nih apa? Gimana cara AB-nya nih? Caranya adalah gini. Kita harus mencari AB tadi itu gini. Kita harus mencari AB nih ya. AB-nya berapa sih? A sama B itu kalau dijumlahin hasilnya min 2. Jadi A tambah B ini hasilnya min 2. Jadi A tambah B harus min 2. Sedangkan untuk AB atau perkalian A dan B-nya itu harus min 15 nih. Oke, ya, itu sudah mantap ya. Jadi AB-nya min 15, A tambah B-nya min 2. Atau ini jumlahinnya harus min 2, 2 faktor jumlah min 2, yang dikali min 15. Berapa tuh Sobat Sen? Bisa ditebak ya. Min 5 sama 3. Karena min 5 ditambah 3 itu min 2. Dan A kali B, min 5 kali 3, ya min 15. Jadi, setelah kita sudah mengetahui A dan B-nya yaitu min 5 dan 3, kita bisa tulis langsung menjadi faktor X min A, X min B tadi.
yaitu X min 5 dikali dengan X plus 3. Oke. Oke, ini. Oke. Nah, berarti kita akan mendapatkan dua faktor, X min 5 dan X plus 3. Dan selanjutnya adalah, ini kan sama dengan 0 juga bisa. Ini juga sama dengan 0 juga bisa. X min 5 sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis X min 5 sama dengan 0. Dan X plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan sini X-nya 5 dan X-nya min 3. Apa yang diambil? X 5. Karena X-nya harus positif. Sama halnya ketika kita ngerjain yang Y kuadrat ditambah 2Y min 8. Y kuadrat tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Sama, kita cari A, B-nya. Atau kalau dijumlahin dua bilangan, kalau dijumlahin hasilnya 2. Tapi kalau kita kaliin dua bilangan ini, dapatnya min 8. Jadi, A, B-nya berapa nih? Ya, A, B-nya berapa nih? Ya. Jadi berapa nih kira-kira? Berarti adalah 4 sama min 2. 4 sama min 2. Karena kalau dijumlahin 4 tambah min 2 kan 2. Kalau dikali 4 kali min 2, min 8. Jadi di sini 4 tambah min 2 sama sini juga 4 kali min 2. Maka kita pastikan faktornya itu adalah Y tambah 4 dikali Y min 2 sama dengan 0. Atau kita dapatkan solusinya adalah Y sama dengan min 4 sama Y sama dengan 2. Nah, ambil yang Y sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena Y-nya positif. Ambil yang positif ya. Sehingga kita gabungkan, kita dapatkan nilai XY adalah 5 dikali 2. Itu berapa Sobat Sen? 10. Jadi ini jawaban 10-nya ini ambil ya. Jadi dari soal ini kita dapatkan nilai XY-nya itu adalah 10. Atau jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang B. Seperti itu Sobat Sen. Sobat Sen, itulah pembahasan soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar!